Video kali ini saya akan bahas film yang berjudul Shark the Beginning yang rilis tahun 2021. Shark the Beginning, Ya, film ini menceritakan tentang pria yang sangat cupu yang secara tidak sengaja dipenjara. Tapi tidak disangkanya di penjara dia justru menjadi pria yang paling ditakuti, bahkan dihormati oleh semua penjahat yang ada di sana. Menarik. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke alur filmnya. Intro. Film dimulai dengan seorang pria bernama Hyun yang sedang dalam perjalanan pulang setelah menjadi juara dunia MMA termuda. Dia juga mendapat kabar baik dari ibunya bahwa adik perempuannya juga akan kembali setelah mereka lama tidak bertemu. Saat tiba di rumah sudah gelap dan semua orang sepertinya sudah tidur. Saat dia membuka kulkas, tidak disangkanya tangannya berlumuran darah. Kemudian dia melihat saudara perempuannya dan juga ibunya sudah sekarat. Tiba-tiba seorang pria mencoba membunuhnya menggunakan tali. Dia membalikan keadaan dan memukulnya. Ada dua pria lain yang menyerangnya menggunakan pisau, tapi mereka semua bisa dirobohkan dan dipukuli secara brutal oleh Hyun. Melihat saudara perempuan dan ibunya meninggal, dia meninju mereka semua tanpa henti sampai mereka mati. Beberapa bulan setelahnya, berita telah menyebar dan juara dunia MMA termuda ini dijatuhi hukuman penjara. Sementara itu di salah satu sekolah, ada seorang siswa cupu bernama Wo yang sedang sibuk mempersiapkan diri untuk melanjutkan studinya. Kemudian ada murid pindahan baru yang merupakan atlet tinju aktif bernama Seok. Semua orang menyambutnya. Tapi di waktu istirahat, Seok langsung menghajar penguasa di sekolah mereka dan dia menjadi penguasa baru di sana. Ternyata Seok mengenali Wo yang merupakan mantan korban kenakalannya di SMP. Dia kembali menggertak Wo, tetapi pacarnya tidak terima. Seok langsung menyerang gadis ini yang membuat Wo memintanya untuk berhenti. Tapi dia malah diganggu. Kesabarannya sudah habis. Dia kemudian mengambil pulpen lalu menusuk mata Seok sampai berdarah. Adegan pindah ke pengadilan, di mana Wo dijatuhi hukuman bersalah dan dipenjara selama beberapa tahun. Kini ia melanjutkan hidupnya dengan menjadi tawanan. Beruntungnya, di sana ia mendapat teman baik dan juga bergabung dengan geng pengecut yang selalu mengharapkan perdamaian. Wo mendapat informasi bahwa ada 3 pria yang harus dihindari. Pertama, pria besar yang kuat Kyuda. Pria pendek yang gesit ini, keduanya adalah pemimpin gangster. Dan yang terakhir adalah Hyun, sang juara MMA yang juga dipenjara di sana. Suatu hari, para tahanan sedang bermain sepak bola dan mereka membutuhkan 2 pemain lagi. Wo dan temannya dipaksa untuk bermain. Saat bermain, Wo dimarahi karena hanya diam. Tapi saat dia mencoba menendang bola, ternyata dia menendang bola yang salah. Ya, dan hal itu membuat pria besar ini marah dan Wo diseret paksa ke suatu tempat. Dalam perjalanan mereka, Hyun lewat. Sepertinya Hyun adalah orang yang baik. Wo bergegas ke dia dan memohon bantuan. Tetapi dia terlihat acuh tak acuh pada Wo. Tapi tiba-tiba dia mengasihaninya dan meminta mereka untuk meninggalkan Wo. Tidak terima diperintah, pria bertubuh besar ini tiba-tiba meninju Hyun. Tapi dia bisa mengelak dengan mudah dan bahkan menjatuhkannya hanya dengan 1 tamparan. Meskipun dia bebas hari ini, Wo masih dihantui oleh pria besar dan gengnya. Di hari yang sama, dia juga mendapat tamu. Dia adalah Seok, yang mengancamnya dengan mengatakan bahwa dia akan menunggunya sampai dia bebas dan akan langsung membunuhnya. Wo sangat ketakutan sampai menangis dan minta maaf padanya. Tapi Seok mengabaikannya dan pergi begitu saja. Hari demi hari ia merasa dihantui. Suatu hari saat Hyun sedang berolahraga, Wo datang untuk meminta Hyun melatihnya. Tapi dia mengabaikannya dan terus berolahraga. Keesokan harinya, Wo menanyakan hal yang sama kepadanya tetapi dia mengabaikannya lagi. Karena kesal diikuti olehnya, Hyun berhenti dan memintanya untuk melupakannya jika dia ingin membalas dendam dan membunuh musuh-musuhnya. Tapi Wo menjawab bahwa dia hanya ingin hidup sebagai orang normal di mana tidak ada yang mengganggunya. Hyun yang merasa kasihan tiba-tiba berubah pikiran dan meminta dia untuk datang besok untuk pelatihan hari pertama. Ternyata Hyun tidak semudah itu menerima Wo. Wo harus bisa mengalahkannya lari 100 putaran. Wo kalah telak dari Hyun. Tapi dia masih terus berlari sampai dia tidak tahan lagi. Dia terhuyung-huyung, tapi saat membayangkan Seok dan tahanan pria besar, dia bangkit lagi dan berlari lebih cepat sampai akhirnya dia pingsan. Keesokan harinya, Hyun bertemu dengan kepala penjara, di mana dia akan memberikan perlakuan khusus untuk Hyun karena sudah menjadi tahanan yang baik. Hyun menerima tawaran ini dengan menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan Wo. Ternyata, Wo sudah dipindahkan ke kamar Hyun. Jadi dia bisa fokus pada latihannya. Ini ide yang bagus. Tapi belum sempat mengucapkan terima kasih, Wo langsung disuruh push up. Dia bahkan tidak bisa istirahat sedikit pun. Hari demi hari, ia perlu fokus pada latihan dasarnya. Mulai dari push up, menarik, meninju, sepakan, dan juga makan yang lebih banyak. Beberapa minggu lalu, Wo mengalami kemajuan yang baik. Bahkan melebihi harapan Hyun. Tapi itu tidak menghentikannya. Dia bahkan masih berlatih sambil membaca buku. Temannya memberi hormat tetapi juga memberinya kabar buruk. Hyun akan dipindahkan ke penjara lain. Sementara Wo melatih keterampilannya bertarung, dia tercengang karena berita sebelumnya. Mengetahui itu, Hyun hanya bertanya kepadanya tentang berapa lama dia akan bersembunyi di belakangnya. Mendengar itu, Wo termotivasi. Sore harinya, teman Wo diseret oleh bawahan pria besar dan diganggu. Melihat itu, Wo muncul dengan penuh keberanian dan membalas serangan mereka dengan baik sampai mereka pergi. Keesokan harinya, Wo dipanggil oleh pria besar itu. Di sana, Wo meminta maaf atas apa yang telah dilakukan kemarin. Tapi dia diganggu lagi. Tidak puas dengan itu, pria besar itu juga meninjunya. Dengan refleks, dia menghindarinya dengan mudah dan memberikan serangan balik. Akhirnya mereka pun berkelahi. Tapi kekuatan Wo yang telah dilatih masih sangat kurang. Wo mampu memukulnya berkali-kali, tapi itu tidak berarti apa-apa. Dengan mudah, Wo dirobohkan. Tapi anak keras kepala ini terbangun karena tekadnya yang kuat. Dengan kekuatan terakhirnya, dia memukulnya menggunakan kepalanya berkali-kali dan mampu menjatuhkan si pria besar.
Wo tidak berhenti di situ, dia pun meninjunya berkali-kali. Tapi Hyun datang untuk menghentikannya melakukan itu. Di sisi lain, di pusat kota, Seok mengamuk pada seorang gangster dan mereka pun berkelahi. Karena keahliannya, Seok bisa mengalahkan mereka sendirian. Aksinya dilihat oleh seorang pimpinan gangster. Pemimpin ini memintanya untuk bergabung dengan mereka dan menawarkan untuk berlatih di bawahnya. Ternyata, ia kini menjadi anggota geng yang berprofesi sebagai tukang pukul. Di penjara, Wo sekarang cukup kuat. Sekarang ia sudah cukup imbang dengan gurunya. Wo masih selalu dipukuli oleh Hyun. Namun di suatu saat, ia mampu mengalahkan gurunya. Hyun sangat bangga padanya, dan ternyata hari ini adalah hari terakhirnya di sini. Pada saat-saat terakhir, mereka sangat sedih atas perpisahan ini. Beberapa hari, Wo masih belum bisa move on. Tapi pada keesokan harinya, pria pendek yang gesit memanfaatkan kepergian Hyun untuk melawan si cupu ini. Awalnya Wo menolak, tetapi pria pendek ini memberinya tawaran bagus. Dia akan mengikuti semua yang dikatakan oleh Wo. Wo minta padanya jika dia menang, pria pendek yang gesit ini tidak boleh mengganggu siapapun lagi. Dan tanggal akhirnya ditetapkan, dan juga jumlah taruhan yang telah disepakati. Harinya telah tiba, semua orang sudah siap dan menunggu Wo. Tapi dia belum muncul. Ternyata dia kedatangan tamu, Seok, yang ingin mengancamnya lagi dengan mengatakan bahwa dia sekarang adalah anggota geng. Dia selalu menunggu hari ketika Wo bebas. Wo datang ke pertarungannya. Tanpa banyak bicara, mereka pun mulai berkelahi. Pria pendek yang gesit ini memiliki gaya bertarung yang sama dengan karakter game Tekken, Martial Law. Waduh, dengan menggunakan kecepatannya, dia menendang Wo berkali-kali tanpa bisa dibalas oleh Wo. Wo mencoba menggunakan gaya bertarung gurunya, MMA, dan itu berhasil. Tapi pria pendek ini mampu mengatasinya dan membalikkan keadaan hingga akhirnya keduanya terluka. Namun pada akhirnya, Wo mampu menguncinya dengan erat dan pertarungan berakhir setelah petugas datang dan Wo ditetapkan sebagai pemenangnya. Para pemimpin geng menepati janji mereka. Mereka akhirnya menjadi teman dan menghabiskan waktu bersama. Hari kebebasan Wo juga telah tiba. Sebelum dia pergi, dia mengunjungi lapangan latihannya dengan Hyun. Tapi saat dia akan pergi dengan berjalan kaki, ternyata Seok sudah menunggunya. Tanpa berkata apa-apa, mereka pergi ke lapangan terdekat untuk bertarung di sana. Mereka memulai pertarungan dengan memukul satu sama lain. Karena pengalamannya sebagai gangster dan atlet, Seok menjatuhkan Wo bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Tapi dengan tekadnya yang kuat, dia tidak menyerah dan terus bangkit. Pada kondisi kritis ini, Wo mengingat teknik yang diajarkan oleh Hyun. Dia menggunakannya dengan memukul mata Seok menggunakan pukulan berduri yang membuatnya kehilangan keseimbangan lalu membuatnya jatuh. Dan Wo pun pergi sebagai pemenang. Setelah itu, Wo mengunjungi Hyun sebagai gurunya di penjara. Hyun merasa bangga dengan muridnya. Mereka mengobrol santai dengan penuh keceriaan, dan film pun berakhir.